Mengaji bersama menebar kebaikan. التاسع عشر يعني لازلنا في تدريب الثالث الثاني. ثانيا yang kedua. طيب اكتب الجمل الآتية اكتب الجمل الآتية. هذا الآتية خاطئة, sini salah. Ya, khata matba'i, salah cetak ya. Al-atiyati, atiyata ya. Sahih al-atiyata, karena dia sebagai sifat. Ya, sebagai sifat-sifat mengikuti yang disifatinya, yaitu al-jumal. Jumal apa keberapa? Lapak kedua, karena sebagai maf'ulun bi. Iya. Baik. Uktubil jumal al-atiyata kama fin namuzaj. Tulis jumlah-jumlah berikut ini sebagaimana pada contoh. Baik. An-namuzaju, contoh. Al-musafiru yarji'u min ar-rihlati. Ya, al-musafiru yarji'u min ar-rihlati. Itu jumlah yang pertama. Al-musafir apa artinya? Bepergian. Ya, bukan bepergian. Seorang musafir itu isim fa'ilnya orang yang bepergian. Fi'ilnya itu kata kerjanya safara yusafiru. Safir. Ya. Safir, betul, safir. Safara yusafiru. Kalau istilah kita udah istilah, cuma kalau kita pakai masdar as-safaru. As-safar. Safar. Nah, itu masdarnya. Ya. Kita. Baik, kalau fi'il kata kerjanya safara yusafiru. Ya, kalau saya akan melakukan safar, usafiru. Kalau saya sudah safar, siapa yang sudah safar? Safartu. Gitu, ya, pakai fi'il madhi safartu. Kalau mau usafiru. Oke. Al-musafir orang yang safar. Ya, musafir itu kita terjemahkan musafir aja lah ya. Musafir itu udah sempurna belum kalau saya ngomong gitu? Belum. Ya. Ini isim di awal jumlah sebut mubtada. Ya, mubtada ketika kita ucapkan mubtadanya saja jumlah itu belum sempurna. Ya. Jadi orang yang mendengar kata tersebut akan kebingungan, ya. Sehingga membutuhkan apa? Khabar, ya. Membutuhkan khabar. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah mubtada khabar, adanya pada jumlah ismiyah. Ingat, jangan kebalik. Jangan nyari mubtada di jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ya fi'il, fa'il, maf'ul rangkaiannya. Kalau nyari mubtada itu di jumlah ismiyah, isim dulu yang berada di awal. Al-musafiru, musafir itu, ini banyak dalam Al-Quran loh. Alhamdu, pujian itu lillahi, adalah milik Allah, kan begitu? Iya kan? Ya. Ini juga sama, musafir itu. Nah, yarji'u minar rihlati, pulang dari perjalanan rihlah. Ya. Perhatikan yang baru dan yang sudah lama, ya, saya anggap sudah selevel lah ya. Baik. Jadi kalau kita katakan mana khabarnya? Ya, khabarnya itu setelah mubtada itu apa? Yarji'u minar rihlati, pulang dari. Coba terjemahkan semua ya, coba baca dulu. Al-musafiru yarji'u minar rihlati, ya. Al-musafiru yarji'u minar rihlati. Coba antum resapi maknanya ya, cara memaknainya. Musafir itu, yo. Musafir
Itu butuh informasi kan? Betul nggak? Iya. Coba rasakan. Butuh informasi itu belum sempurna. Nah, yang menyempurnakan jumlah tersebut, kapan jumlah tersebut itu difahami, berarti itu khabar. Paham? Nah, sekarang yarji'u minar rihlah. Yarji'u minar rihlah. Pulang dari perjalanan. Pulang dari perjalanan. Nah, itu mubtada khabar. Gini loh. Ini sebetulnya mubtada khabarnya sudah level kedua. Artinya khabarnya itu adalah ada kata kerjanya. Kan yang penting khabar, benar nggak? Yang penting informasi menyempurnakan mubtada. Itu disebut khabar. Gitu. Namun khabar yang paling gampang, yang paling nampak sekali kalau khabarnya satu kata. Contoh, al-musafiru, musafir itu misalkan apa? Musafir itu apalah jamilun, ganteng gitu ya. Apa nggak ya? Itu aja ya yang jamilun. Musafir itu jamilun, ganteng. Atau ghaniyun, kaya. Atau fakirun, fakir. Atau miskinun, miskin. Contoh gitu ya. Itu tuh gampang, kabarnya langsung ketahuan. Satu kata, tandanya langsung ketahuan lagi. Fakirun, khabar itu lama keberapa? Ke satu. Fakir, makanya fakirnya bunyinya fakirun dengan dhamma. Kenapa? Karena dia isim mufrad tuh, kalau apa ke satu pakai apa? Dhamma. Langsung ketahuan kan? Itu ketahuan tuh. Kalau khabarnya yang bentuk begitu, cuma satu kata. Ya. Ya, bisa nggak? Dalam istilah kita banyak juga. Muhammadun Rasulun, itu kan mubtada khabar. Muhammad itu apa tuh? Kabarnya apa? Seorang Rasul. Jadi dun ketahuan tuh lapak satu semuanya. Memang mubtada khabar itu lapak satu. Nah, yang begini itu udah level berikutnya. Yaitu khabarnya itu nggak satu kata, tapi khabarnya itu rangkaian dari kata-kata lagi. Sedangkan kalau kita bicara rangkaian, maka rangkaian itu kembali lagi bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Paham kan tuh? Agak inilah sedikit main logika dikit nih. Lihat. Al-musafiru itu kan isim, mubtada ya kan? Nah, yarji'u minar rihlati, yarji itu kan fi'il. Iya kan? Kalau kita nemu fi'il, udah pasti itu masuk ke jumlah fi'liyah. Mesti ada fa'il, kadang-kadang ada maf'ul lagi gitu. Minimal fi'il ada fa'il. Berarti itu sudah masuk ke jumlah fi'liyah. Makanya perhatikan. Makanya yarji'u itu nggak bisa kita katakan yarji'u khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu apa? Isim mufrad, karena dia bukan isim. Iya kan? Benar enggak? Fi'il mufrad. Iya enggak? Hah? Atau Ustaz gini aja, yarji'u fa'il rafa' lafaz satu, tanda rafa'nya dhammah li'annahu fi'il mudhari. Ya. Kalau kita fi'il mudhari itu enggak mesti rafa'. Yarji'u itu ya benar, kebetulan dia rafa'. Dia rafa', tapi rafa'nya itu bukan dia sedang jadi fa'il. Rafa'nya karena dia enggak kemasukan apa? Nasib wala jazim. Rafa'nya itu karena dia masih murni fi'il mudhari'nya, bukan karena dia sebagai fa'il gitu loh. Paham enggak? Karena fa'il itu kan pelaku. Gitu kan? Isim. Perhatikan. Jadi kalau gitu gimana dong Ustaz? Al-musafiru yarji'u minar rihlati. Ya, pahami dulu ini, baru yang kedua yang ketiga itu akan langsung bisa dipahami. Yarji'u itu karena kita sudah masuk ke jumlah fi'liyah, otomatis ya udah kita hajar lagi jumlah fi'liyah dulu. Maka yarji'unya kita katakan fi'il mudhari. Enggak kita katakan fa'il dulu, jangan. Tapi fi'il mudhari. Ini caranya kalau menemu jumlah fi'liyah dan dari fi'il mudhari ya. Paham? Karena nanti yarji'u ini enggak mesti dhamma, bisa jadi al-musafiru lan yarji'a, belum pulang dari perjalanan tuh ada lan.
Di mana kita mau katakan fa'il sedangkan lan yarji'a sedang itu lapak kedua yarji'a, benar nggak? Jadi nggak bisa jadikan patokan. Jadi tetap kita harus ya udah katakan dulu aja yarji'u fi'il mudhari. Terus fi'il mudhari lapak keberapa? Lapak ke-1 marfu'un. Semuanya marfu'un. Arti marfu' itu lapak ke-1. Wa alamatu raf'ihi, ayo. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa' yarji'u dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia adalah fi'il mudhari sehat dan belum kemasukan nasib dan jazim. Jadi belum ada yang masuk ke dia, masih murni. Belum ada an, lan. Kalau ada an kan jadi an yarji an. Kalau ada lan jadi lan yarji an. Selama dia masih murni, ya udah yarji'u pakai dhammah dia. Dan dia itu fiilnya sehat kan? Akhirannya apa? Ain, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Ayo pahami sedikit-sedikit ini kan terus-terus diulang ya. Lama-lama pintar. Ya. Baik, yarji'u. Nah, kalau fi'il ada fa'il. Ya, kita belum bicara khobar nih. Kalau fi'il ada fa'il. Fa'ilnya mana? Pelakunya siapa yang dimaksud pulang itu siapa? Musafir kan? Tapi kan al-musafir itu kan jadi apa tadi? Mubtada. Namanya kita ngasih nama itu harus sesuai dengan letaknya. Kalau fa'il itu letaknya bukan di belakang fi'il, itu mah sudah mubtada. Jadi salah kalau kita katakan fa'ilnya musafir. Mentang-mentang ente tahu pelakunya musafir, disebut musafir. Enggak, musafir itu tetap mubtada. Kalau fa'il posisinya tetap setelah fi'il. Berarti ketika enggak ketahuan, berarti itu namanya disembunyikan. Kenapa disembunyikan alasannya? Alasannya udah tahu. Yang pulang itu siapa? Musafir. Oh, saya mau tampakkan, ya udah terserah kalau ente nggak mau mubadir. Al musafiru yarji'ul musafiru minarilah. Ente silakan tampakin aja fa'il suka-suka, tapi antum nggak fusha. Ngomong kayak gitu tuh nggak ini dalam bahasa Arab. Ngerti gak bapak-bapak sekalian? Jadi al musafiru ini setelah yarji itu dia adalah apa? Fa'ilnya, tapi bukan kita katakan bukan musafir tapi huwa. Dia. Kalau kita terjemahkan musafir itu yarji'u dia pulang. Jadi kita katakan dia pulang. Gitu ya. Dia. Paham? Huwa ada huwa di sana. Ya. Yarji'u itu. Huwa, yarji'u kan huwa. Ya. Baik. Yarji'u minar rihlati. Min harfu jar. Ya. Al-rihlati otomatis majrur. Lapak keberapa? Lapak ketiga. Karena dia isim mufrad rihlah, maka tanda lapak ketiganya pakai apa? Kasrah. Ya di ini aja tuh di buletin harokat kasrahnya ar-rihlatinya ti-nya itu tuh tanda itu. Tanda lapak ketiga ada min karena dia isim mufrad. Isim mufrad itu kan kalau lapak ke-1-nya pakai dhammah, Bapak-bapak sekalian, lapak ke-1 pakai dhammah, lapak kedua fathah, lapak ketiga pakai kasrah. Nah, dia sekarang sedang jadi lapak keberapa? Ketiga. Karena ada apa? Ada min huruf jar. Paham? Yang nggak paham itu tenang, nanti juga kita lama-lama akan paham. Kadang-kadang ada hal-hal yang kurang bisa dipahami sekaligus ya. Oke. Al-musafi'u yarji'u minar rihlati. Nah, Ustaz, khabarnya mana? Ya, khabarnya mana? Kan tadi ada mubtada al-musafir ya enggak? Kita belum nemu khabar, tapi kita udah mi'rab fi'il, fa'il, jar majrur tadi i'rab. Maka kita ngiramnya gini, terakhirnya. Kita bilang gini. Ya, sedangkan rangkaian fi'il, fa'il, dan jar majrur itu dia bahasa saya sedang numpang di lapak ke-1 sebagai khabar gitu, numpang. Pokoknya bagaimanapun itu dia sebenarnya khabar. Cuman gini loh, kalau kita katakan yarji'u minar rihlati khabar. Khabar itu kan marfu. Yang antum mau pilih marfunya yang mana? Kata yang mana? Kan kita bingung. Iya enggak?
Jadi nggak dikasih gitu, kasih secara global aja. Yarji'u di i'rab dulu sampai akhir, terus kita bilang gini. Nah, jumlah fi'iliyah itu fi'il, fa'il dan jar majrur tadi itu dia fi mahalli raf'i, numpang di lapak ke-1 sebagai khabarnya. Gitu. Jadi nggak kita katakan tanda-tanda atau apa itu. Ya. Paham? Jadi disebutnya fi mahari rob. Iya betul. Kalau yang nampak ada tanduknya, ada tandanya, kita langsung bilang khabarun marfu', karena udah kelihatan langsung tuh dia. Kayak yang tadi jamilun ya kan, fakirun kan satu kata. Tapi kalau yang nggak kelihatan tanda ininya, i'rabnya, maka biasanya fi mahalli. Fi mahalli itu numpang. Apa? Numpang istilahnya. Nanti juga akan lama paham ya insyaallah. Baik. Berikutnya al-musafirani. Nah, kalau tadi si mufrad al-musafiru, yang sekarang musanna. Musanna al-musafiran. Lihat. Al-musafiran sebagai apa? Mubtada. Bagus ya. Udah jawabannya udah langsung mengarah ke sana. Kalau saya tanya sebagai apa, berarti kan jabatan, pejabat, berarti P-nya, ya enggak? Al-musafir itu sebagai mubtada. Mubtada dapat ke berapa? Ke-1. Maka kita katakan mubtadaun marfu'un. Dapat 1 itu marfu'. Bagus. Baru nyari tandanya. Kalau dalam i'rab, wa alamatu raf'ihi, ayo. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya apa tuh? Alif. Bagus. Ya, alif. Nah, al-musafiran. Itu musanna ya, lapak ke-1 ya begini, al-musafiran. Tandanya apa? Alif. Antum beletin tuh tandanya alif. Jangan sampai nandainnya nun. Alifnya yang jadi tanda. Al-musafiran. Ya. Taib. Kalau tanya logis nih ya, harus logis kita nih. Kalau ditanya kenapa rofaknya pakai alif? li'anahu musanna. Nah, ya dia musanna apa? Iya kan? Coba kalau dia itu isi mufrad, tanda rofaknya dengan apa? Dhamma. Ya udah. Paham nggak? Jadi nggak keluar dari MLP itu. Ya. Cuma kalau kata saya gini, kalau i'rabnya ini isi mu'rab, ya alurnya itu P L T M. Pejabat dulu atau penjual dulu mubtadanya, selanjutnya L-nya apakah marfu, apakah mansub, apakah majrur, terus nanti wa alamatu raf'ihi, keselang T dulu tanda, baru M-nya jenis li'annahu. Nah, li'annahu ketika kita mau masuk ke li'annahu karena, berarti jawabannya adalah jenis. Ya. Paham enggak? Gitu. Kenapa nih suaranya begini? Ya itu kan wanit. Ya, gitu. Kenapa ketawanya gini? Ya wanit. Jadi dibedakan ya yang akan pada akhirnya kenapa begini, ya ke jenisnya yang beda karena jenisnya. Paham? Al-musafiran. Sama statusnya ke sana. Sama. Kalau ada mubtada kesananya khobar. Kalau ternyata itu adalah khobarnya, khobar dari rangkaian fi'il, berarti itu fi'liyah. Maka kita harus mengi'rab fi'il, fa'il, dan ya kesananya. Kalau ada jar majrur, kalau ada maf'ul, kita i'rab dulu. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan di sini, Bapak ya, ini di pelajaran pertama belum kebahas. Paham? Belum kebahas. Ini nambah-nambah lagi ilmunya. Baik, perhatikan perubahannya. Ketika kita katakan al-musafiru, maka yarji'u. Ketika kita katakan al-musafirani, maka bunyinya yarji'ani. Jadi kenapa nggak yarji'u? Kan pelakunya udah 2 orang. Maka fi'ilnya juga harus menunjukkan 2 orang. Yarji'u yarji'ani yarji'una tarji'u tarji'ani yarji'na. Kan gitu. Huwa hubahum. Dia 2 orang, mereka, dia perempuan 2 orang, mereka perempuan, gitu. Ya kan? Gitu. Kamu, anta, antuma, antum, kalian. Anti, kamu perempuan, antuma, antunna, kalian perempuan. Ana, saya, nahnu, kami. 14. Fi'il ini akan berubah pada 14 keadaan sesuai dengan pelakunya. Saya
arji'u, kami, narji'u, dia, yarji'u, dua orang, yarji'ani, banyakkan mereka, yarji'una. Kamu laki-laki, tarji'u, kalian berdua, tarji'ani, kalian banyakkan laki-laki, tarji'una. Ya. Kamu perempuan, tarji'ina. Dua orang perempuan, tarji'ani. Kalian perempuan, tarji'na. Banyakkan mereka perempuan, yarji'na. Yo, ikuti saya. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Ya. Yarji'u yarji'ani yarji'una. Itu cuma ya-nya aja. Itu ya pas ke awal tuh 3. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Ya. Yarji'u yarji'ani yarji'una. Itu tuh huwa, huma, hum. Lama-lama tuh akan hafal dulu awal-awal, nanti lama-lama nyambung otak ya. Huwa, huma, hum. Ya. Huwa huma hum. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Yarji'u yarji'ani yarji'una. Hiya, huma, hunna. Hiya huma hunna. Ganti taknya. Tarji'u, tarji'ani, kok jadi huwa huma? Huwa huma hum, hiya huma. Benar. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Tarji'u, tarji'ani, Yarji'na. yarji'na. Ya. Yarji'u yarji'ani yarji'una. Tarji'u tarji'ani yarji'na. Gitu. Sekarang anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anta antuma antum. Tarji'u, tarji'ani, tarji'una. Tarji'u tarji'ani tarji'una. Anti, antuma, antunna. Tarji'ina, tarji'ani, tarji'na. Tarji'ina tarji'ina. Oke, arji'u, narji'u. Arji'u narji'u. Kalau itu ana, nah, saya arji'u, nah, kami narji'u. Udah lama-lama lah ya. Insyaallah selingan aja. Nah, al-musafirani dua orang musanna, maka fiilnya juga musanna. Al-musafirani dua orang dia. Dua orang musafir berarti juga harus dia. Apa dia? Berarti yarji'ani. Kan yarji'u, yarji'ani, huwa, huma. Tuh, huma. Betul? Cocok? Al-musafirani yarji'ani minar rihlah. Yuk. Al-musafirani yarji'ani minar rihlah. Oke, ya. Ya. Oke. Al-musafirani tadi sudah dibahas. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alifun li'annahu al-musanna. Bagus, ya. Yarji'ani juga fi'liya, fi'li, iya kan? Maka kita katakan yarji'ani apa tuh? Fi'il mudhari. Nah, Fi'ulun mudhari'un. Marfu'un Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alifun alifun li'annahu musanna. masa ya tapi musana ada musana itu di musana itu adanya di mana? Di isim fi'il li'annahu, lihat ke jenisnya. Jenis fi'il mudhari ada 3. Sehat, sakit, formasi 5. Nah, ini mana ini? Oh, Formasi 5. Li'annahu formasi 5. Berarti aku salah, bukan alif tanda rofanya. Ini bukan musanna ini fi'il. Paham? Tanda rofanya adalah nun, sebut nun. Kenapa? Karena ketika lapak kedua yarji'a, lapak ketiga yarji'a, hilang nunnya. Paham enggak? Ini mirip musanna dengan fi'il itu. Tetapi ingat, kalau di musanna tanda rafanya alif. Kalau di af'alul khamsah tanda rafanya apa? Subutun nun. Tetapnya nun. Paham? Ada, jangan banyak-banyak ya. Tadi sana dulu ya. Hang nanti. Oke. Ya. Ya, berikutnya al-musafiruna yarji'una minar rihlah.
Al-musafiruna yarji'una minar rihlah. Ya, berarti terjemahnya gimana? Para gitu ya. Para musafir itu mereka pulang dari perjalanan. Oke, kita cukup tahu al-musafiruna saya dulu. Itu adalah mubtada, terus marfu'un wa alamatu rafihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Paham? Ya. Beda jenis pasti beda tanda. Al-musafirun kan jamak mudzakkar salim. Maka tanda rafanya adalah waw. Kalau jamak mudzakkar salim mansubnya lafaz keduanya pakai apa? Ya. Bunyinya gimana dari al-musafiruna? Al-musafirina. Bunyi ketiganya gimana? Al-musafirina. Kalau saya tanya kapan kita gunakan al-musafirin? Lafaz kedua. Kapan kita gunakan itu? Kalau di sini kan kapan kita gunakan al-musafirun? Ya, ketika jadi mubtada kita gunakan al-musafirun. Tapi kalau saya tanya kapan gunakan al-musafirin, apa kedua? Ya, ketika jadi maf'ul bi. Ya, ketika jadi apa lagi? Munada mungkin munada. Ya bisa jadi. Kemudian ketika jadi apa lagi? Ya pokoknya yang lapa-lapa kedua itulah. Mustasna. Ya, mau uli ajli enggak? Karena uli ajli itu kan yang kayak hubban, syauqan, yang kayak gitu itu masdar. Ya kan? Ya, maf'ul ma'ah juga itu dzaraf. Maf'ul ma'ah lagi. Maf'ul fi. Itu dzaraf amama, wara'a, ba'da, qabla, yang kayak gitu itu maf'ul. Ini kemungkinan besarnya maf'ul bih, ya, apa kedua itu. Ya, contohnya ya saya melihat para musafir, maka bunyinya akan ra'aitul musafirina, bukan musafiruna, karena ra'aitu saya melihat, berarti musafirin sebagai objek, maf'ul bih. Maf'ul bih apa keberapa? Kedua, maka bunyinya al musafirina, bukan al musafirun. Ya, sekarang dari 1 sampai 5 ini gampang. Jamaknya jamak mudzakkar salim, insyaallah semuanya. Ya, paham? Paham, ngerti saya bilang jamak mudzakkar salim? Kan jamak itu bisa ke jamak taksir atau jamak muannats salim. Nah, sekarang tinggal nanti musannanya ya begitu-gitu aja, musanna kan sama aja, tinggal tambah alif dengan nun. Nah, ini jamaknya jamak mudzakkar salim berikutnya. Maka tinggal samakan dengan contoh yang pertama. Oke, yuk. Al-mumarridu ya'malu ma'at tabibi. Al-mumarridu ya'malu ma'at tabibi. Ayo jumlah yang kedua. Al-mumarridani ya'malani ma'at tabibi. Jumlah yang ketiga. Al-mumarriduna ya'maluna ma'at tabibi. Ya, al-muwadzafu. Al-muwadzafu ya'malu fil masrif. Ya. Al-muwazzafani ya'malani fil masrif. Ketiganya, al-muwazzafuna ya'maluna fil masrif. Yang masih ada salah-salah sempurnakan di nomor yang ketiga ya. As-shaimu yo. As-shaimu yuftiru ba'dal ghurubi. Terus as-shaimani yuftirani ba'dal ghurubi. Terus as-shaimuna yuftiruna ba'dal ghurubi. Terus al-muhrimu yalbasu malabisal ihrami. Terus al-muhrimani yalbasani malabisal ihrami. Terus al-muhrimuna yalbasuna malabisal ihrami. Terus al-'aidu yakhruju min salatil usuli. Al-'aidani yakhrujani min salatil usuli. Yakhrujani. Ya, terus al-'aidu yakhrujuna min salatil usuli. Oke, ya. Baik.
Yang minanya kan ini musafironi dua orang gitu, terus yarji'ani untuk apa menjelaskan yang dua ini, yang minalnya kenapa nggak jadi dua juga Ustaz? Jadi Ya, kayak memang nggak perlu, nggak butuh. ya. Kan nggak menjelaskan itu, cuma ngejelasin ini aja. Dari mana mereka berdua pulang? Ya dari perjalanan. Dari dua perjalanan. Dari perjalanan gitu. Masa dari dua buah perjalanan? Gimana maksudnya harus dua buah perjalanan? Karena ikut semua gitu Ustaz kira-kira. Enggak. Udah benarinlah aja dari perjalanan. Karena itu enggak ini. Ya. Coba aja antum terjemahkan. Coba terjemahkan. Kedua orang musafir itu kan gini. Mereka berdua pulang dari dua perjalanan itu mirih latain. Ya, tapi kalau misalkan antum memang perlu dari dua perjalanan yang berbeda, misalkan ya silakan minar rihlataini, misalkan ya al-mukhtalifaini dari al-mukhtalifatain dari dua perjalanan yang berbeda. Misalnya dua musafir itu mereka pulang dari dua perjalanan yang berbeda, pasti akan, tapi bukan karena dua orangnya itu, memang kita pingin dua perjalanan gitu, rihlataini jadi dua musanna itu. Ya, taib ya. Berarti kan ya kuah. Pada contoh yang pertama al-mumarridu, ya al-mumarridu itu apa namanya? Bidan. Perawat lah ya. Perawat. Ya. Perawat. Ya'malu kerja. Amila ya'malu amal, beramal, kerja. Ma'at tabibi dengan dokter ya. Perawat itu kerja dengan dokter. Ya. Kalau dua orang perawat ya udah tinggal dua orang. Al-mumarridani jadikan musanna. Itu ya fungsinya kita belajar jenis isim itu ya. Kepake sekarang kan? Iya, karena kalau kita ingin katakan dua orang ya jadikan musanna. Kalau ingin banyakkan para perawat ya pakainya jamak. Jamaahnya ya di sini al-mumarrid jadi jamak mudzakkar salim. Jadi al-mumarriduna kesananya. Ya, pakainya lapak satu. Jangan lupa. Kenapa? Karena sebagai mubtada. Ingat ya. Ya, jadi tetap rumusnya PLM atau MLP terus ya itu. Ya. Oke, ya'malu tadi sudah jelaskan ya, sama dengan yarji'u. Tinggal dijadikan gimana fi'il menjelaskan dua orang, yang harus dua orang juga fi'ilnya, berarti ya'malani. Pakai nun, ada nunnya, jangan ya'mala, karena dia ya'malani kan masih di lapak pertama, karena belum ada yang masuk jazim dan nasib, belum ada. Berarti harus pakai nun, ya'malani. Paham tuh? Iya, ya'malani. Ya. Baru kalau ada an itu kan nasib yang menasobkan, baru akan dibuang nunnya, an ya mala kan gitu. Al muwadzafu, muwadzaf itu karyawan ya. Ya karyawan, pekerja muwadzaf itu. Tapi kalau beda ya, mungkin kalau muwadzaf itu kayak kerjanya ya di kantor muwadzaf gitu. Tapi kalau misalkan Pabrik. Iya, kalau buruh juga sama. Tapi kalau yang kerja misalkan bangunan gitu, biasanya amil, ummal ya. Jamaknya jadi jamak taksir ummal. Ya. Hal ini karyawan. Ya'mal, dia kerja fil masrif. Fil masraf ya. Masraf itu bank. Ya. As-saimu, apa as-saimu? Ya, orang yang berpuasa. Shama yasumu, shama fil madi, yasum fil mudhari. Orang yang berpuasanya saim. Masa antum kan udah tahu ana saim. Itu udah bahasa Arab. As-saimu. Ya. Ana saimun. Ana saimun salah. Ana saimun. Ya benar. Apa yang salah? Ana saimun. Iya, ana saimun. Apa tuh jumlah apa? Ana saimun.
Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ananya cuma dia adalah mabni, mubtada, ya kan? Ya. Fi mahalli raf'i karena enggak nampak. Jadi dia numpang lapak ke satu mubtada, shaimunnya khobar. Lapak berapa? Satu. Makanya bunyinya Imun. bukan iman, bukan soimin ya. Soiman ya. Soiman. Soiman. As-saimu, orang yang berpuasa itu yuftiru. Apa yuftiru? Iftar. Aftara yuftiru iftar. Wah, kalau yang banyak yang begini tuh atau tinggal inget-inget aja karena udah sering iftar. Ayo iftar jamaah itu udah bahasa Arab. Iftar itu masdarnya. Ya. Nah, kalau udah belajar gini antum bakal kepake itu istilah-istilah yang sering dikenal, yang sering didengar itu. Oh, iftar itu aftara yuftiru iftar itu masdar. Ya, kalau iftar itu buka. Ya, kalau aftara telah berbuka, yuftiru sedang atau akan berbuka. Kalau iftar bukanya itu berbuka. Iftar itu masdar. Ya. Yuftiru. Tinggal kalau as-saimani yuftirani. Ba'da al-ghurubi, al-ghurub apa? Ba'da itu apa? Al-ghurubi Tenggelam. Saya bertanya, kenapa ba'da enggak ba'du enggak ba'di? Itu adalah dzaraf atau maf'ul fi. Maf'ul fi yaitu menerangkan apa di sini waktu apa tempat? Waktu. Apa keberapa? Makanya bunyinya ba'da. Hah? Iya. Nyambung kan? Nah, berarti di sini ada apa? Di sini ada yuftiru, ada fi'il, fa'ilnya huwa, kemudian ada maf'ul fi yaitu dzaraf. Padanya selain jadi dzaraf dia sebagai mudhaf, al-ghurubinya sebagai mudhafun ilaih. Oke. Al-muhrimu, muhrim, ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kembali kadang-kadang salah ya istilah kita. Saya bukan muhrim. Siapa yang saya bukan sedang ihram? Ya. Kalau itu mahram, kalau itu baru ya. Harusnya saya maaf bukan mahram gitu. Bukan muhrim. Saya bukan muhrim. Siapa yang enggak Salah nawannya gitu. Iya, salah istilah aja, nggak tahu tuh ya. Nggak tahu apa tuh lah, atau boleh dipakai apa enggak. Soalnya orang udah begitu, tuh udah menjadi itu. Ya, tapi nggak tahu deh hukumnya apa boleh dipakai apa enggak. Bagusnya yang enggak ya. Bukan mahramnya. Ya, artinya Bukan masdar itu. ah? Apa mana? Mahram. Hah? Muhrimu ya. Bukan masdar. Bukan masdar sana mahram. Mahram. Mahram tuh yang diharamkan. Dia mahram. Isi maf'ul. Oh, isi selain fi'il berarti. Ya, atau apa ya? Mahram atau muhram? Ya mungkin muhram. Ya, makanya itu tuh mahram itu dari mahram ya, mahram. Ya punya muhrim lah. Ya kalau iya, mahram. Maharim. Ya, maharim itu mahram. Ya. Min mahrami. Baik. Bisa jadi fa'il atau sim, pokoknya yang diharamkan gitu. Gitu ya. Mahram. Jadi kalau muhrim itu yang sedang ihram. Al-muhrimu, makanya orang yang sedang ihram itu yalbasu, dia mengenakan, memakai. Kalau yalbasu itu memakainya itu memakai baju ya, yalbas. Kalau menggunakan itu, kalau menggunakan misalnya menggunakan pulpen, menggunakan itu istamala yastamilu. Kalau yalbas itu memakai di sini baju. Lah bisa yalbasu, Memakai baju. iya. Makanya memakai yalbasu mala bisal ihram. Ya, pakaian ihram. Ya mungkin malah bisa ihram ini kenapa dijamakkan? Ya mungkin karena banyak kan, ada yang ada ini ya, ada ini tuh. Dan misalnya dua helai lah gitu ya. Gitu, jadi malabis kehitungnya. Pakaian al-muhrimu yalbasu malabisal ihrami. Nah, kalau ihrami ini masdar dari ya ahrama yuhrimu, sedang ihram. Iya.
Kemudian yang kelima al-aidu, ya orang yang kembali gitu. Kembali. Ya, al-aid. Orang yang kembali ya. Yakhruju, keluar min salatil wusul, dari ruang ketibaan lah gitu. Ya. Salatil wusul ada kan? Kalau di bandara ada kan? Apa tuh namanya? Departure apa? Departure ya. Ya itulah. Ya departure. Ya, kedatangan, ketibaan, ya, salatil wusul. Ya, Fahimtum ya ikhwah? Ya. Baik. Berapa menit lagi? 7 menit. Iya. Nah, berikutnya ya, itu tadi kan sudah kita kerjakan bersama ya. Nah, berikutnya juga kita antum bisa kerjakan di rumah. Itu an-namudza, contohnya al-musafiratu. Sebetulnya diubahnya itu yang tadi laki-laki, yang ini perempuan. Jamaknya pasti jamak muannats salim kebanyakannya, ya. Jamak muannats salim. Antum harus tahu cara tiga lapaknya jamak muannats salim. Gimana? Alif dengan ta, tambah alif dengan ta. Al-musafiratu tarji'u minar rihlati. Nah, kenapa pakai ta? Karena dia hiya. Muannas. Ini main logika aja. Ya kan, logika, terus antum sambungkan dengan sorof itu, dengan huwa huma hum. Kan al-musafir itu dia perempuan. Dia perempuan itu hiya, bukan huwa. Hiya itu pakai ta. Kalau ya huwa yarji'u, berarti kalau hiya tarji'u. Kalau huwa yasumu, kalau hiya tasumu. Kalau huwa yadkhulu, kalau hiya tadkhulu. Begitu. Paham? Ini juga sama, yarji'u jadi tarji'u. Al-musafiratu tarji'u. Ya. Emang ya, bagi pemula pasti akan sangat kesulitan. Ini gimana ya tarji'u? Apa tarji'un, tarji'in? Itu sebetulnya masalahnya itu aja disorof aja. Kapan antum mutkin, seperti antum mutkin jenis-jenis isim, kemudian para penjual lapak pertama, antum udah langsung bisa gitu. Bingung itu amat itu ya karena antum nggak hadir, hafalan antum susah gitu. Kadang kebalik-kebalik, ini pakainya apa nih, pusing gitu. Ya, tapi kalau hafalnya gimana caranya? Caranya domirnya dulu antum hafal. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu, terus gitu. Dia gitu. Ya, pasti akan ada dilakukan huwa huma hum dengan ada, insyaallah ada so. Ya, terus baru setelah itu antum ambil contoh fiil yang disesuaikan dengan huwa huma hum. Misalkan yarji'u yarji'an yarji'un. Baik fiil mudhari atau fiil madhi? Kalau fiil mudhari begitu. Yarji'u yarji'ani yarji'una tarji'u tarji'ani yarji'na tarji'u tarji'ani tarji'una tarji'ina tarji'ani tarji'na arji'u narji'u. Itu kalau fiil mudhari. Kalau fiil madhi raja'a 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 raja'u raja'at raja'ata raja'na raja'ta raja'tuma raja'tum raja'ti raja'tuma raja'tunna raja'tu raja'na. Terus begitu. Doroba nanti akan gitu ya. Lama-lama kalau antum YouTube lah setelah terus gitu ya. Lama-lama itu hafal cangkem dulu, setelah itu baru. Ya, ini harus tuntutan. Itu nggak bisa lagi ya, asal ini. Sambil macul, sambil apa terserah, pokoknya itu dengerin itu. Ya. Pokoknya gitu deh. Hafalin tuh domir dulu 14, huwa huma hum, sehari lah antum terusnya di mana-mana, huwa huma hum huwa huma hum, tambah lagi hiya huma hunna terus ya gitu ya. Baik. Dengan terus antum posisikannya sebagai anak kecil ya. Anak kecil segede gini, ini ahkamun nun sakinah udah hafal selesai ya. Ini kan nggak pernah ngafalin, mana anak kecil tahu hafal. Ya paling kayak gitu aja, kalau lagi di motor didengerin satu bait, didengerin lama-lama dia, ayo lah, ternyata bisa. Ya,
Bisa kamu nulis sakinah wa tanwin. Ya kan? Sampai gitu. Masa antum nggak bisa? Habis kalatan itu dalam sekolah. Banyak alasan, banyak karatan. Itu banyak alasan. Banyak alasan bukan karatan. Iya. Ya kan? Ya. Alasan. Itu aja wahuma. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Terus gitu ikhwah ya. Aduh, Terus. hafalan nih. Ya. Itu tinggal di al-musafiratu. Jadi al-musafiratani musannanya. Pakai alif lagi. Kalau jamaknya al-musafiratu jadi jamu anas salim. Kalau antum masih agak bingung, berarti antum modalnya antum enggak murajaah tuh. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Mufrad musannanya Muhammadani, Muhammadaini, Muhammadaini. Jamu dzakar salim Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina. Jamak taksir contoh rijalun, rijalan, rijalin. Muannas salim musafiratun, musafiratin, musafiratin. Kalau alif lam itu urusan lain, itu tinggal tambah alif lam hilang tanwin gitu aja. Ya, paham ya? Gitu. Ya. Terus fiilnya tadi masuk ke shorof. Ya, silakan antum kerjakan ya yang tanian ini bagian baknya. Toyib ya. Ini kita belum ke paragraf yang panjang, itu nanti di halaman 22 itu kita. Ya, halaman 22 itu cerita ya. Cerita antum mulai satu fakrah itu mulai ngikutin gitu ya. Di mana berhenti, mana jumlah ismiyah, berhentinya di mana, fi'liyahnya di mana gitu. Tapi tetap aja kaidahnya itu aja. Ya, mubtada, khobar, selesai. Ada lagi fi'il, berarti fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul, selesai. Ternyata di awal jumlah ada ismiyah lagi, mubtada, khabar lagi. Khabarnya satu kata, alhamdulillah. Kalau khabarnya jadi jumlah lagi, bisa ismiyah, bisa fi'liyah, yang gitu aja terus. Ya kan? Karena kan kalau ngomong kan ada titiknya. Saya guru. Itu kan mubtada khabar. Titik kan? Itu udah titik kan, meskipun saya lanjutkan lagi ya. Saya guru mengajar di Darus Sufa. Mengajar itu kan fi'il, berarti jumlah fi'liyah itu. Ya? Titik lagi, ya udah gitu aja. Ya, tayyib. Apa ini yang ketiga, istabil ma bainal qausaini ma taghyiri ma yazmunu fi al-mudhari. Nah, nanti kita akan latihan shorof tuh di salisat tuh, diubah tuh. Dari ana qabaltu huwa qabala. Nah, jadi gitu lah. Nanti itu di shorofnya sudah mulai kita masukkan shorof ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ustaz, Fadhal. ini malah bisa ihromi apa al-ihromi ini jadi lapak ketiga Ustaz, itu mudah-mudah Ya mudhafun ilaih dia. Baju ihram, pakaian ihram. Kan itu mudhafun ilaih. Benar enggak? Malabisanya maf'ulun bi. Ya, maf'ul bi. Lapak kedua fathah dan dia plus jadi mudhaf. Kenapa mudhaf itu jabatan mudhaf di akhir? Kalau mudhaf itu enggak ada ngefek. Mudhaf itu jabatan apa ya? Jabatan ngikut aja. Karena mudhaf itu kan sebetulnya nggak punya i'rab. Ya kalau dia jadi maf'ul berarti lapak kedua. Tapi dia bisa jadi sedang jadi mudhaf gitu. Nah, mudhaf itu ngefeknya setelahnya yaitu mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ada mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih inilah yang punya jabatan lapak ketiga. Itu pakaian ihram itu kan kalimat majmu mudhaf ilaih, seperti pintu masjid, mudir sekolah kan sama, pakaian ihram. Paham? Baik, ya. Itu saja. Barakallahu fikum. Terus murojaah. Jadi kalau antum merasa pemahamannya kurang ya, antum perlu waktu, maka antum harus luangkan untuk murojaah, dicermati lagi ya. Supaya enggak hilang gitu aja untuk pelajarannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.